ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Mari kita buka kajian kita pada pagi hari ini membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali ya kajian kita Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Masih pada pembahasan sholat Jumat ya. Pekan kemarin kita membahas terkait dengan syarat sah yang ketiga itu harus dilaksanakan di tempat yang termasuk dengan balad ya atau daerah. Dan kita sudah membahas ya apa perbedaan misr, apa perbedaan balad dan apa perbedaan qaryah. Ya, pertama misr adalah yang ada pemerintahan, kemudian keamanan dan juga ada pasar ya. Adapun balad itu yang ada sebagian dari itu semua. Kalau qaryah itu tempat yang tidak ada kantor pemerintahan atau keamanan, kepolisian dan juga pasar ya. Nah, mungkin ini cukup berbeda kalau misalkan kita terapkan di zaman sekarang ya, karena kalau zaman sekarang itu ya ada pembagiannya kan tentu berbeda ya, tentu berbeda. Ada dari tingkat RT, RW, kemudian kalau di sebagian di Jawa Barat itu ada namanya KUU ya, kalau di terus ada desa, ada kecamatan, kota, provinsi dan dari Indonesia gitu ya. Nah, sehingga apa namanya? Nah, nanti ini menjadi mukaddimah ya untuk pembahasan selanjutnya bahwa tidak diperkenankan memang untuk sholat Jumat di banyak sholat Jumat ya, mendirikan beberapa banyak sholat Jumat di dalam satu daerah ya, di dalam satu daerah. Nah, mungkin kita nanti kesulitan bagaimana menerapkan apa yang ada di dalam kitab ini di realitas sekarang ya. Oleh sebab itu maka mungkin ada apa namanya, ada ijtihad ya, ijtihad ulama muasirin ya, yang menetapkan bahwa tidak boleh terjadinya ta'addudul Jumat atau banyaknya pelaksanaan Jumat ketika itu kurang dari 1,6 kilometer ya, 1,6 kilometer. Nah, kalau di atas itu, nah itu boleh diperkenankan adanya pelaksanaan Jumat ya. Baik, kita lanjutkan ya. Faraun qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Faraun law kana fi qaryatin 40 kamiluna lazimathumul jumu'atu bal yahrumu 'alaihim 'ala al-mu'tamadi ta'tilu mahallihim min iqamatiha wa dhahabu ilaiha fi baladin ukhra wa in sami'u nidaa. Jikalau ya di dalam suatu desa ya atau tempat arba'una kamiluna, ada 40 orang kamilun yang sempurna secara syaratnya. Dia laki-laki, dia merdeka, ya, dia mustautin, dia menetap di situ. Ya. Lazimat humul jumu'atu, maka mereka wajib untuk melaksanakan Jumat. Bal yahrumu alaihim alal mu'tamadi ta'tilu mahallih min iqamatiha. Bahkan haram bagi mereka menurut pendapat yang mutamat untuk tidak melaksanakan Jumat di tempat mereka. Wa dhahabu ilaiha fi baladin ukhra. Wa dhahabu ilaiha, dan haram juga bagi mereka untuk pergi ke tempat yang lain
dalam rangka melaksanaan Jumat. Wa in sami'un nida walaupun mereka mendengarkan azan. Ya, jadi kalau misalkan ada suatu tempat desa ya, apa namanya? Mereka hanya 40 saja ya. Mereka hanya 40 saja. 40 dan syaratnya sudah terpenuhi dengan 40 ini ya. Dan mereka 40-nya ini ya kamilun tadi. Sempurna secara syaratnya. Laki-laki, merdeka dan mustautin. Nah, mereka haram untuk pergi ke tempat yang lain walaupun mereka mendengarkan azan di tempat yang lain ya. Jadi wajib untuk melaksanakan Jumat di tempat mereka. Karena haram untuk ta'tilu mahallihim, untuk tidak melaksanakan Jumat di tempat mereka. Baik. Qala Ibnu Rif'ah wa ghairuhu innahum idza sami'u nidaa min Misra fahum mukhayyaruna baina ay yahdurul balada lil jumu'ati wa baina ay yuqimuha fi qaryatihim. Wa idza hadarul balada la yakmulu bihimul adadu li'annahum fi hukmil musafirin. Ya. Berkata Ibnu Rif'ah dan yang lainnya bahwa innahum idza sami'un nidaa min Misra. Nah, mereka ketika mendengarkan azan dari kota, ya, dari kota, fahum mukhayyaruna baina ayyahdurul balada lil jumu'ati. Maka mereka ada pilihan. Pilihannya menghadiri Jumat yang ada di kota wa baina yuqimuha fi qaryatihim atau yang melaksanakannya di desa mereka atau di tempat mereka. Wa idza hadarul balada, nah ketika mereka ya, wa idza hadarul balada la yakmulu bihimul adadu. Nah, ketika mereka hadir ya di apa? Di perkotaan tadi, la yakmulu bihimul adadu, maka mereka yang ada di balad ya, seandainya kurang dari 40 tadi, yang di kota itu taruhlah kurang dari 40 ya. Datanglah itu dari Korea, ya, yang dari Korea itu datang untuk sholat di balad ya, sholat di balad di perkotaan tadi. Taruhlah yang di kota tadi ada cuma ada 15. Nah, 15 lagi itu datang dari Korea. Ketika datang, nah, layuk mulu bihim adat tidak sempurna dengan orang-orang yang datang dari desa. Kenapa? Li'annahum fi hukmil musafirin, karena mereka ya fi hukmil musafirin dianggap sebagai musafir ya. Hukumnya seperti hukum musafir ya. Hukumnya seperti kan kalau musafir itu dikenakan hukumnya ketika mereka sudah keluar dari batas desa ya, batas Korea gitu ya. Dan fi hukmil musafirin juga karena mereka bukan mustautin di balad tersebut, di kota tersebut ya, tidak mustautin, tidak menetap ya di kota tersebut, dan mereka menetapnya kan di Korea ya. Ini mungkin agak sulit ya dipahami karena eh, apa namanya konteks pada waktu itu ya, itu memang dibedakan antara Misr, Balad sama Korea, apa Balad sama Korea ya. Kalau apa namanya ya, kalau di konteks di kita kan yang namanya kota itu ada desa, ada kecamatan, ada dan makanya tadi dibedakannya adalah, dan bahkan setiap tempat itu kan nyambung semua gitu. Beda kalau zaman dulu itu antara tempat ke tempat yang lain ya, antara desa ke desa yang lain itu dibedakan. Biasanya eh, ada batas, misalkan ada apa, perkebunan ya. Jadi agak berjauhan gitu. Agak berjauhan, tidak mutasil lah, tidak sambung menyambung. Nah, kalau sekarang kan antara desa ke desa, ada RW ke RW gitu ya, itu saling sambung menyambung. Makanya eh, ada beberapa ijtihad mengatakan ya, jadi batasnya itu adalah 1 mil syar'i, secara syarat syariat itu 1 mil. 1 mil itu sekitar 1,6 kilometer ya. Atau berjalan kaki itu sekitar 20
24 menit lah. Ya. Baik. Wa idza lam yakun fil qaryati jam'un tanaqidu bihimul jum'atu walau bimtina'i ba'dihim minha yalzamuhum yalzamuhum sa'yu ila baladin yasma'u min janibihin nida. Ya. Jikalau ya tidak terpenuhi jumlah ya, terpenuhi jumlah yang sah Jumat dengannya di dalam suatu desa, walau bimtina ba'dihim, walaupun ya bimtina ba'dihim, walaupun karena ketidakmauan sebagian dari mereka nggak mau mendirikan Jumat di tempat itu, mereka maunya apa apa Jumat di tempat yang lain, ya walau bimtina ba'dihim. Baik. Yalzamuhumus sa'yu, maka wajib bagi mereka untuk jalan ila baladin ke tempat ya atau ke kota yas'auna min janibihi an-nida ya yang mana di tempat tersebut mereka mendengar azan dari tempat yang lain ya. Baik. Nah itu ya. Jadi apa apa namanya? Pelaksanaan Jumat tadi ya harus 40 ya 40-nya ini kamilun. Syaratnya terpenuhi semua. Dan kalau misalkan mereka mendengarkan azan dari kota ya dan mereka juga apa namanya ada pilihan untuk melaksanakan Jumat di tempat mereka sendiri, maka eh, mereka bebas memilih. Nah, jika di kota tadi kekurangan orang, ya, sedangkan misalkan di Korea itu berlebih, ya, berlebih, ada 40 lebih, taruhlah 60 lah, 60. Sedangkan di kota tadi cuma 20. Nah, 20 ngambil dari desa. Apakah sah Jumat yang ada di desa, di kota tadi? Tidak sah. Karena mereka yang 20 ini yang 20 dari desa ini fi hukmil musafirin ya dihukumi sebagai musafir atau karena mereka bukan mustautin bukan yang menetap di kota ya. Begitu juga ketika di dalam desa itu ya tidak ada jumlah yang tidak ada jumlah 40 ya yang sah untuk melaksanakan Jumat yang kamilun tadi ya dia laki-laki dia merdeka dia mustautin kalau tidak 40-nya tidak ada apa 40 dari orang-orang ini maka tidak sah melaksanakan Jumat di tempat tersebut maka dia harus apa namanya pergi ke tempat yang lain yang dia mendengarkan dari tempat mereka. Jadi mereka ya gitu. Baik. Selanjutnya qala Ibnu Ujail walau ta'addadat walau ta'addadat mawadi'u mutaqaribatun wa tamayyaza kullun bismihi atau wa tamayyaza kullun bismin falikullin hukmuhu falikullin hukmuhu. Qala syekhuna innama yattajihu dzalika in udda kullun ma'a dzalika qaryatan mustaqillatan urfan. Ya. Baik. Berkata Ibnu Ujel bahwa seandainya ada banyak pelaksanaan Jumat dalam beberapa tempat yang jaraknya sangat dekat, ya, mawadhi'u mutaqaribatun. Wa tamayyaza kullun bismin, ya. Kan tetapi setiap tempat tadi, setiap desa tadi tamayyaza, ya. Mereka itu dapat dibedakan setiap desa tadi dengan namanya. Wa tamayyaza kullun bismin, ya. Setiap desa itu ada nama-namanya, ya. Falikullin hukmu. Falikullin hukmu. Maka setiap tempat tadi, setiap desa tadi itu
memiliki hukum yang berbeda-beda. Maka di desa A tadi ada namanya, desa B, desa C gitu ya, semuanya sama yaza kulun bismin. Semuanya itu apa namanya berbeda-beda. Maka setiap desa memiliki hukum yang berbeda-beda juga. Nah, maka di desa A boleh melaksanakan sholat Jumat. Di desa A boleh melaksanakan sholat Jumat sendiri gitu ya, secara mandiri. Ya. Walaupun ya sangat ada dekat gitu ya. Qala Syekhuna berkata, Syekh kami Ibnu Hajar Al-Haytami innama yattajihu dzalika. Ya, pendapat ini mutajih kapan? Pendapat ini rajih in udda kullun ma'a dzalika qaryatan mustaqillatan urfan. Jika setiap desa tadi itu dianggap ya secara urf qaryah mustaqillah. Ya. Desa yang mandiri yang berdiri sendiri. Ya. Kalau misalkan apa namanya? Bukan desa ya apa? Eh ya bukan desa yang mustakil ya, bukan desa yang dianggap desa yang apa ya? Kalau saya sebut mandiri takutnya konteksnya berbeda gitu dengan apa? Dengan yang sekarang. Kalau mustakil itu secara bahasa adalah istiqlal ya. Istiqlal itu merdeka gitu. Tidak ikut ke tempat yang lain. Ya. Nah, sehingga kalau misalkan setiap daerah itu dia punya apa namanya? Dianggap memang desa yang mandiri gitu ya, desa yang sendiri tidak ikut ke yang lain. Nah, maka setiap desa itu memiliki hukum yang sama gitu ya. Artinya boleh gitu ya mendirikan sholat Jumat di desa tersebut walaupun berdekatan dengan desa yang lain. Ya. Nah, kalau di sini dikatakan ya apa ditanya ya Syekh Ibnu Hajar di dalam fatwanya Su'ila rahimahullah an baladin tusamma Rawan biha thalathu qura mafsulatan atau biha thalathu qura mafsulatin mukhtassatin kullu qaryatin bismin wa sifatin baina kulli qaryatin aqallu bin khamsina dhira'an fabanaw masjidan liiqamatil jumu'ati fi khuttati abniyati awtanil mujamma'in ya atau mujammi'in fasallu fihi muddatan tawilatan فحصل بينهم مقاتلة فانفردت قرية من الثلاثة بجمعة وأهل القريتين بنوا مسجدا ثانيا بجمعة أخرى فهل يلزمهم أن يجتمعوا بجمعة واحدة وتبطل الأخرى بوجود الأمان بينهم أو لا. Ya. Ini ditanya ya Imam Ibnu Hajar ditanya terkait dengan suatu tempat yang bernama Roan ya yang ada 3 desa. Setiap desa ini memiliki nama dan sifat yang berbeda. Nah, setiap desa itu jaraknya hanya aqal min 50 dhira'an. Ya, kurang dari 50 dhira'. Jika satu dhira'nya itu sekitar 60 cm, kita kali 50 ya. 50 taruhlah berarti 50 meter ya. Kalau 100 berarti 25 meter ya, sekitar 25 meter, 20 sampai 30 meter. Itu kan sebenarnya jaraknya sedikit sekali kan. Ya. Jadi setiap desa itu ya itu apa namanya eh, jaraknya kurang dari 30 meter. Ya, baik. Maka jawabannya adalah haitsu kanatil qura al-madhkurah yatamayazu ba'daha an ba'din wa kana fi kulli qaratin arba'una min ahli al-jumu'ati kharaju an uhdatil wajib wa sahhat jum'atuhum sawa'un al-mutaqaddimatu wal mutaakhirah.
ya. Jikalau desa itu yatamayaz, ya, ba'duhum an ba'din, eh, antara desa dengan desa yang lain itu ada tamayuz, ada perbedaan, ya, entah itu namanya atau sifatnya, gitu ya. Maka setiap desa itu memiliki hukum yang berbeda-beda juga, asalkan boleh melaksanakan sholat Jumat asalkan ada 40 orang yang wajib Jumat, ya, atau min ahli Jumat. Baik. Nah, nanti akan disebutkan juga ya, kapan boleh sebenarnya ta'adudul Jumat itu apa namanya, boleh ya ketika ada hajat, ada kebutuhan. Nanti kebutuhannya apa? Insya Allah nanti akan disebutkan. Baik. Baik. Em, Faraun, ya. Faraun. Lau akraha sultanu ahla qaryatin ayyantaqilu minha wa yabnu fi maudin akhar fasakanu fihi. Ya. Fasakanu fihi wa qasduhumul audu ilal baladi al-awwali idza farrajallahu anhum la talzamuhumul jum'atu bal la tasihhu minhum li'adamil istiqani. Jika, ya, pemerintah memaksa penduduk suatu desa untuk berpindah dari desa tersebut, dari desa mereka, wa yabnu fi maudin akhar, ya, wa yabnu fi maudin akhar, dan juga memaksa untuk membangun, ya, di tempat yang lain. Fasakanu fihi, lalu mereka tinggal di sana. Wa qasduhum, nah tapi mereka ada niatan al-audu ilal baladil awal, untuk pulang ke tempat yang pertama. Idza farrajallahu anhum, ya, jika Allah, ya, telah membebaskan mereka dari paksaan itu, ya. La talzamuhumul jum'atu, maka mereka tidak wajib untuk melaksanakan Jumat di tempat itu. Bala tasihu minhum. Bahkan tidak sah pelaksanaan Jumat di tempat tersebut, ya, di tempat tersebut. Li'adamil istitani, karena syarat, ya, syarat untuk melaksanakan Jumat adalah istiton, menetap. Ya, tidak ada niatan, ya, tidak ada niatan untuk pulang ke atau kembali ke tempat yang pertama. Ya, kalau ada niatan itu, ya, berarti tidak dihukumi mustautin, ya, tidak dihukumi mustautin, tapi dihukumi mukim, ya, hanya mukim. Nah, jadi mereka tapi tetap wajib kalau misalkan mendengarkan azan Jumat di tempat yang lain. Mereka wajib untuk sa'yu, kan, pekan kemarin kita sudah bahas bahwa al-mukim, yang mukim itu dia wajib untuk pergi ke tempat yang lain jika mendengarkan azan, ya. Baik. Selanjutnya, warabi'uha, yang syarat
sah keempat adalah wuku'uha fi waqti zuhri. Pelaksanaannya di waktu zuhur. Ya. Pelaksanaannya di waktu zuhur. Nah, ini berdasarkan hadis ya. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jumu'ata hina tazulu syamsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Jumat ketika ya matahari tergelincir. Rawahul Bukhari, riwayat diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik. Walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan sebelum pelaksanaan waktu zuhur ya. Itu Imam Ahmad. Eh, tapi kalau mazhab Syafi'i ya, itu ketika waktu zuhur. Nah ini dilema juga ya. Ketika saya khususnya waktu itu di ketika di Libya itu kan eh, apa namanya, banyak beberapa masyayikh itu ya khususnya yang dari Saudi itu kan bermazhab Hambali. Nah, ketika mau khutbah, jadi azannya itu sebelum Jumat. Azannya sebelum Jumat. Kalau menurut mazhab Syafi'i kan tidak sah ya. Azannya tidak sah dan apa namanya? Khutbahnya juga tidak sah karena tidak masuk waktu zuhur. Eh ya ala kulli hal kalau misalkan kita apa namanya? Ada masyakkah sendiri lah kalau misalkan khusus harus berpindah ke masjid yang lain gitu. Nah makanya kalau dalam konteks seperti ini maka ya tidak betul ya syai'in valid aja kaidah yang tersebut ya ketika kita dihadapkan pada suatu kondisi tertentu ya sehingga kita tidak bisa untuk beriltizam dengan mazhab yang kita anut gitu ya maka faqallid man aja maka kita diperkenankan ya untuk bertaklid kepada yang membolehkan dan mazhab Syafi'i juga itu kan diperkenankan gitu intiqalul mazhab ya berpindah mazhab ke mazhab yang lain itu diperkenankan memang ada aturannya ya. Tentu ada aturannya dengan memperhatikan syarat dan rukun di mazhab tersebut yang kita pindah gitu. Taib. Falau dhaqal waktu anha wa an khutbataiha ya, jikalau waktu itu sempit ya anha untuk melaksanakan waktu Jumat wa an khutbataiha dan juga untuk melaksanakan dua khutbah Jumat. Au syakka fi dzalika atau apakah waktu yang cukup atau tidak ya. Berarti ini mereka baru bisa melaksanakan sholat Jumat misalkan mendekati waktu asar ya. Jadi bawa ke waktu H sehingga sempit waktunya. Lalu bagaimana? Tidak bisa untuk melaksanakan sholat Jumat dan tidak bisa untuk melaksanakan dua khutbah Jumat. Ya. Taruhlah tinggal 5 menit lagi ya. Ya, mereka belum sholat Jumat. Ya, kita lagi masuk waktu asar. Nah, ini kan nggak cukup gitu untuk melakukan untuk khutbah dan juga untuk sholat. Maka hukumnya adalah solu zuhuran. Mereka sholat zuhur. Ya, mereka sholat zuhur. Walau kharajal waktu yaqinan aw dhannan wa hum fiha walau qubaila salam ya wa in kana dzalika bi ikhbari adlin ala al-aujahi wajib adh-dhuhru ya. Nah, sekarang sudah keluar waktu secara yakin atau dhon atau secara dhon atau kemungkinan terbesar sudah keluar waktu. Wahum fiha dan mereka ya mereka sedang sholat Jumat ya wahum
Wahum fiha. Dan mereka lagi melaksanakan sholat Jumat. Tiba-tiba sudah masuk waktu asar. Atau perkiraan kayaknya kemungkinan besar sudah masuk waktu azan. Wa in kana walau kubaila salam, walaupun sebelum salam. Sebelum salam nih, sebelum kubail nih, bahasanya kubail isim tasghir ya. Berarti sebentar lagi nih, sebentar banget ya, sebentar banget lagi itu salam. Gitu. Wa in kana dzalika bi ikhbari adlin, walaupun hanya satu orang yang mengabarkan tapi itu dia adil, dia siqoh ya, bukan orang fasik. Kita sering membahas apa itu adil ya. Apa itu adil? Itu tidak fasik ya, tidak khawarimul murwah. Ya, itu tidak fasik artinya tidak yang melaksanakan tidak pernah melakukan dosa besar atau dia melakukan dosa kecil. Fasik itu dia melakukan dosa besar, tentu belum tobat ya, yang belum tobat, atau dosa kecil yang dilakukan terus menerus gitu. Dan tentu belum tobat. Kalau sudah tobat tidak dihukumi fasik lagi. Atau kharimul muru'ah. Kharimul muru'ah adalah yang melakukan sesuatu hal yang menurunkan wibawanya. Wa in kana dzalika bi ikhbari adlin, walaupun itu hanya satu orang yang adil saja. Dikabarkan mereka sebelum salam ya sudah masuk waktu asar. Nah, maka apa konsekuensinya? Wajibah zuhru ya. Wajibah zuhru. Maka mereka wajib ya untuk sholat zuhur. Ai wajaba ayyutimmuha zuhran. Ya, mereka wajib menyempurnakannya zuhur. Jadi tidak perlu dibatalkan sholatnya, ya, tapi menyempurnakannya. Jadi pas dengar kabar bahwa oh sudah masuk waktu asar, ya, maka mereka langsung berdiri lagi, ya, untuk menyempurnakan jadi sholat zuhur 4 rakaat, ya. Tidak perlu membatalkan sholat, ya, tidak perlu membatalkan sholat, tapi cukup disempurnakan. Binaan ala ma mado, ya, ya binaan ala ma mado. Jadi ia beni ala ma mado. Jadi dia sudah melaksanakan 2 rakaat, ya. Pas sebelum salam mendengarkan sudah masuk waktu asar, berarti dia langsung berdiri lagi untuk menyempurnakan sholat zuhur. Wafatatil jumu'atu, dan hilanglah atau terlewatlah sholat Jumat. Bikhilafi ma law syakka fi khurujihi. Berbeda kalau misalkan masih ragu apakah waktu sudah keluar atau belum. Nah, kita membedakan antara zon dengan syak. Nah, di sini berarti tempat di mana ya yang dibedakan antara zon dengan syak ya. Karena zon dengan syak ini konteksnya di usul fikih itu dibedakan memang. Zon itu adalah kemungkinan yang rajih, kemungkinan yang lebih besar, kemungkinan apa namanya? Yang lebih besar, sedangkan syak itu 50% ya. Keraguan. Tidak ada yang kuat, mana yang kuat ya. Sedangkan di fikih kebanyakan itu sama antara syak dengan zon. Nah, tapi di sini bisa dibedakan antara zon dengan syak. Jadi kalau misalkan zon sudah keluar waktu, ada kemungkinan terbesar sudah keluar waktu, maka kita mengikuti zon tersebut ya. Jadi kita langsung menyempurnakannya zuhur. Nah, tapi kalau hanya syak saja 50% saja keraguan, apalagi kalau di bawah itu ya waham ya. Khilafi ma law syakka fi khurujihi. Nah, ini berbeda kalau misalkan hanya ragu saja. Kalau ragu, maka dia menyempurnakan apa? Jumat, tidak menyempurnakan zuhur. Li'annal asla baqa'uhu. Ya, karena secara hukum asal di apa namanya? Waktunya masih ada, ya. Li'annal asla baqa'uhu, karena secara asal waktunya masih ada.
Baik. Wa min syurutiha, ya, dan syarat sholat Jumat juga ada apa? Alla yasbiqaha bitaharrumin wala yuqarinuha wala yuqarinaha fihi jum'atun bimahalliha, ya, wala yuqarinaha fiha fihi jum'atun bimahalliha, ya. Taib. Nah, termasuk syarat sah, ya, Jumat juga adalah tidak boleh didahului dengan Jumat yang lain dalam satu tempat, ya. Nah, ini kita masuk ke syarat tidak bolehnya ta'addudul Jumat. Tidak bolehnya banyaknya pelaksanaan Jumat dalam satu tempat. Ya. Nah, kita masuk nih ke syarat ini. Wa min syurutiha alla yasbiqaha bitaharrum. Tidak boleh ada yang mendahului. Jadi misalkan ada dua pelaksanaan Jumat di dalam satu tempat, ya, satu desa misalnya, ya, dalam satu desa. Allah yasbiqaha bitaharrum. Tidak didahului dengan taharrum, takbiratul ihram. Jadi misalkan eh, apa namanya? Ada dua pelaksanaan Jumat di dalam satu desa. Nah, Jumat yang sah adalah Jumat yang takbiratul ihram yang pertama pertama kali itu yang sah Jumat. Ya. Makanya ada lima keadaan itu, ya. Maka di dalam masalah ini ada lima keadaan. Berbarengan, ya, takbiratul ihramnya berbarengan. Maka sama-sama batal, ya. Maka sama-sama batal. Atau apa namanya? Tidak berbarengan, ya, murattaban, bergiliran, berurutan. Misalkan Jumat di Jumatan yang A itu dia duluan, yang B itu belakangan. Maka yang sah adalah yang A gitu, ya. Itu keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, ragu mana yang duluan. Maka wajib untuk berkumpul lagi dan mengulang Jumat sampai ketahuan siapa yang takbiratul ihram pertama kali. Nah, keadaan yang keempat, tahu ada yang duluan, tapi ragu siapa yang duluan antara A sama yang B. Maka sama, ya. Eh, maka kan yakin tuh, yakin ada yang apa? Ada yang duluan, ya. Yakin ada yang duluan, tapi tidak tahu siapa antara yang A dengan yang B. Maka wajib untuk mereka mengulang sholat zuhur, ya. Maka wajib untuk sholat zuhur. Sama kayak konteksnya zaman sekarang. Masjid saling berdekatan, ya. Nah, kita nggak tahu pasti ada yang duluan, itu pasti karena sangat apa ya, kemungkinannya kecil untuk berbarengan gitu takbiratul ihramnya, ya. Nah, pasti ada yang duluan. Nah, tapi tidak tahu siapa yang duluan, ya. Tidak tahu siapa yang duluan, apakah masjid kita atau masjid fulan, masjid tetangga, ya. Oleh sebab itu, maka di sini hukumnya adalah mereka wajib untuk sholat zu- zuhur, ya. Bedanya dengan yang keadaan ketiga adalah mereka ragu, kalau yang keadaan ketiga itu ragu. Ragu apakah ada yang duluan atau tidak. Jadi tidak ketahuan apakah ada yang duluan atau tidak. Kalau ini ketahuan ada yang duluan, tapi tidak tahu siapa yang duluan. Nah, memang cocoknya di zaman sekarang yang ini, ya, yang keadaan keempat ini. Nah, maka wajib untuk sholat zuhur setelah sholat Jumat. Ya. Nah, ini apa namanya? Maka ini dilaksanakan di beberapa masjid, ya.
Di Jawa, khususnya Jawa Tengah, Jawa Timur itu ya mereka langsung apa namanya melaksanakan sholat zuhur ya setelah sholat Jumat. Ya. Em, jadi ada dasarnya tentu ya. Seandainya kita tidak mau mengulang sholat zuhur misalkan, jadi sholat zuhur ya tidak apa-apa karena bertaklid ya dengan ulama lain karena ta'addudul jumu'ah ya ta'addudul jumu'ah ini masalah mukhtalaf fiha ya masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama ya. Ya kan ada fatwa ya dari ulama yang bermadzhab Syafi'i ya. Mutakhirin tentu dari mutakhirin ada yang berpendapat bahwa kondisi seperti itu tidak perlu untuk mengulang sholat sholat zuhur. Ya. Ada juga yang berfatwa seperti itu. Jadi ala kulli hal ya al-amru fihi sa'ah. Ya, perkara ini ada keluasan lah, ada keluasan. Jadi yang mau beriltizam ya, maka silahkan untuk sholat atau berkomitmen dengan mazhab Syafi'i, maka silahkan untuk mengulang sholat zuhur. Yang tidak beriltizam, yang tidak berkomitmen juga dipersilahkan ya. Dan jadi tidak perlu aneh juga ketika kita misalkan lihat di beberapa sebagian masyarakat, oh dia apa habis itu ada pelaksanaan sholat zuhur lagi setelah sholat Jumat. Ya, kita tidak perlu aneh karena memang pendapat resminya seperti itu. Jikalau memang ketahuan kan kondisi sekarang gitu ya Jumatnya itu berdekatan dilaksanakan Jumat di dalam suatu tempat salah satu daerah gitu ya untuk desa ya dan kita tahu ada yang duluan tapi siapa yang duluan itu tidak diketahui. Maka wajib untuk mengulang sholat zuhur. Keadaan yang kelima adalah ayu alamus sabqu wa tu'lam ainus sabiqah. Laki nasihat. Tahu ya, yang duluan siapa itu tahu. Misalkan jamaah apa ya Jumat. Tapi kelupaan, mereka lupa semua. Kelupaan. Oh, yang tadi yang duluan siapa? A atau B. Nah, kondisi seperti ini maka ya sama seperti kondisi yang keempat, mereka wajib mengulang sholat zuhur. Ya, jadi sholat zuhur. Nah, di sini ada sedikit latifah ya terkait dengan Imam Romli pada waktu itu ditanya. Ya, ditanya. Antum ya Syafi'iyah khalaftumullah wa rasulah. Apa namanya? Perkataannya agak keras ya. Antum Syafi'iyah khalaftumullah wa rasulah. Kalian wahai apa namanya pengikut mazhab Syafi'i menyelisih Allah dan Rasulnya. Dan Allah Ta'ala farada khamsa salawat wa antum tusalluna sittan bi'adatikumul jumu'ata zuhran. Famadza yatarattabu alaihi fi dzalika. Karena Allah cuma mewajibkan 5 salat, sedangkan antum 6 kali salat ya dengan mengulang salat zuhur setelah pelaksanaan salat Jumat. Maka Imam Romli menjawab, fajaba yanna hadzal rajula kadzibun fajirun jahil. Orang ini ya yang bertanya dia bohong, dia fajir, ya dia bodoh, jahil. Fa in i'taqada fi Syafi'iyyati annahum yujibuna sitta salawatin bi asli syara' kafara. Kalau misalkan meyakini bahwa mazhab Syafi'i ya, pengikut mazhab Syafi'i mewajibkan 6 salat karena ada perintah khusus dari syariat, maka dia kafir. Wa ujri alaihi ahkamul murtadin. Ya, maka dihukumi ya, hukum murtad. Orang yang meyakini seperti itu. Wa illa istahaqqa ta'zira la'iqa bihalihi ar-radi'a lahu wa li amsalihi an irtikabi mithli qabih af'alihi. Jikalau tidak meyakini seperti itu, ya, maka wajib untuk ditazir. Ya, untuk dihukum. Wa nahnu la naqulu biwujubi sitti salawat bi asli syara. Karena
kita tidak mengatakan wajibnya 6 salawat, 6 salat itu karena syariat memerintahkan itu. Wa inna man tajibu i'adatu dhuhri idza lam yu'lam taqaddumu jum'atin sahihatin. Karena yang wajibnya untuk mengulang ya zuhur jika tidak diketahui Jumat mana yang sah, yang duluan. Kan yang sah itu yang duluan, ya. Kita tidak mengetahui. Idz syartu indana, karena syarat di kita di mazhab Syafi'i Allah tata'addada fil baladi illa bihasabil hajat. Karena tidak boleh adanya pelaksanaan Jumat yang banyak kecuali karena ada hajat. Ya, karena ada hajat atau kebutuhan. Nah, itu ya. Ini saya baca dari kitab Ianatut Thalibin. Nah itu ya ada 5 keadaan tadi ya yang wajib kita untuk pahami ya. Jadi tidak boleh alla yatsbiqaha bitaharrumin. Tidak boleh didahului dengan takbiratul ihram dari pelaksanaan Jumat yang lain. Wala yuqarinaha, dan tidak boleh berbarengan dengan pelaksanaan Jumat yang lain dalam satu tempat. Fihi Jumatun bimahalliha. Ya. Tidak boleh berbarengan pelaksanaan Jumat dengan Jumat yang lain dalam satu daerah, ya. Illa, nah di sini baru disebutkan. Pengecualiannya yaitu ketika ada kebutuhan. Illa in kathura ahluhu, kecuali penduduknya banyak, ya. Kecuali penduduknya banyak wa asura jitima'uhum bimakanin wahidin minhu, ya, dan sulit, ya. Jadi bukan hanya banyaknya penduduknya saja, tapi juga sulit untuk dikumpulkan di satu tempat dari daerah tersebut. Ya, walau ghairi masjidin min ghairi luhuqi mu'dzin fihi. Ya, walaupun di tempat selain masjid tanpa adanya gangguan sama sekali. Nah, jadi kita jangan ya kalau mau iltizam ya, komitmen dengan mazhab Syafi'i dalam permasalahan ini, artinya ya pelaksanaan Jumat itu kan tidak harus di masjid. Yang penting dia ma'dud fi mahallin ma'dud minal balad, ya, di tempat yang masih dianggap dari desa tersebut, ya, pemukiman warga tersebut, gitu. Walaupun di lapangan, walaupun misalkan di hutan, ya, walaupun di ya alun-alun misalkan, ya. Nah, jadi apa namanya, diperbolehkan, ya. Kalau di jalan tentu kan ada muudzin, ya, kan ada yang lewat gitu ya, lalu lalang kalau di jalan. Jadi tadi kan syaratnya juga boleh di tempat yang lain tanpa adanya gangguan, ya. Nah, sehingga kita harus tahu dulu seandainya itu dikumpulkan dalam satu tempat, ya, itu masih memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan sama sekali untuk disatukan dalam satu tempat, nah maka boleh ta'addudul Jumu'ah. Boleh banyak pelaksanaan Jumat, ya. Jadi syarat tadi masjid bukan syarat, ya. Jadi tempat ada yang satu tempat, ya, dan itu masih ma'dud minal balad, masih dianggap dari desa tersebut, ya, untuk melaksanakan Jumat, ya. Di lapangan luas gitu kan. Nah, ini apa? Ada gitu ya, alun-alun, biasanya alun-alun perkotaan sih yang luas, atau lapangan, ya, lapangan sepak bola gitu. Ya, ini kan biasanya setiap daerah ada. Nah, kita belum pernah mencoba untuk mengumpulkan menjadi di satu tempat gitu. Nah, seandainya memang benar sulit untuk dikumpulkan dalam satu tempat, ya, karena tempatnya tidak mencukupi, ya itulah baru diperbolehkan untuk taat dudul Jumat, ya.
untuk perbanyak Jumat. Nah, makanya Imam Al-Bujairimi mengatakan wa yu'lamu min hadza anna ghaliba ma yaqa'u min at-ta'addud ya ghairu muhtajin ilaihi idh kullu baladin la yakhlu ghaliban an mahallin yas'un nasa walau nahwa atau walau nahwu kharabatin wa harimil baladi. Nah, jadi diketahui bahwa mayoritas tempat ya atau mayoritas tempat yang terjadi ta'addudul Jumat ya banyaknya pelaksanaan Jumat itu ghairu muhtaj, tidak ada hajat sama sekali. Idh kullu baladin la yakhlu ghaliban karena setiap tempat ya pasti ada tempat setiap daerah ya pasti ada tempat yang bisa menampung banyak manusia. Walau nahu khorobatin walaupun ya tempat yang misalkan tempat yang sudah usang ya ternyata ada pemukiman apa tiba-tiba apa tidak ada pemukiman lama lagi gitu kan. Au harimil balad atau pelataran pelataran desa gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Taib. Kaharin bardin syadidaini sebagaimana ya apa boleh ta'addudul Jumat ketika ada harin panas wabardin cuacanya dingin syadidaini ya apa sangat parah gitu ya panasnya sangat terik ya dinginnya ya sangat dingin gitu ya fayajuzu hina idzin ta'adduduha lil hajati bihasabiha maka karena ada alasan itu ya boleh banyak melaksanakan Jumat karena ada kebutuhan ya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di kitab yang lain ada beberapa kondisi yang ya diperbolehkan untuk banyak melaksanakan Jumat ya. Sebentar saya buka dulu kitab. Ya. Nah, walhasilu min kalamil a'immah anna asbab jawazi ta'addudiha thalathatun. Ya. Jadi boleh banyak pelaksanaan Jumat itu karena ada tiga ya. Pertama, dhiqu mahallis shalah. Tempat sholatnya sempit. Bihaitsu la yas'ul mujammi'in laha atau mujtami'in laha. Tidak menampung ya orang yang berkumpul untuk sholat Jumat. Itu yang pertama ya. Yang kedua wal qitalu bainal fi'atain. Adanya peperangan antara dua kelompok ya. Jadi antara desa ini dan desa tetangga misalkan atau bukan desa lah. Dalam satu desa itu ada dua kelompok saling saling berperang. Wa bu'du atrafil balad. Terus jauh ya, jauh antara misalkan rumah dia dengan pelaksanaan Jumat. Ya. Biangka Nabi mahallin la yasma'u minhun nida atau la yusma'u minhun nida. Dia di tempat yang tidak terdengar azan azan Jumat. Yang pertama. Atau bi mahallin law kharaja minhu ba'dal fajri lam yudrikha id la yalzamuhu sa'yu ilaiha illa ba'dal fajr. Ya. Atau di tempat yang jikalau dia keluar setelah fajar
tidak bisa untuk ikut sholat Jumat, ya, tidak bisa untuk sholat Jumat. Jadi apa? Jikalau dia keluar setelah fajar, ya, nah dia nggak bisa untuk keluar kecuali dia dia kalau misalkan dia keluar baru setelah subuh, ya, nah itu nggak bakal dapat melaksanakan sholat Jumat karena jaraknya jauh banget, ya, jaraknya jauh banget. Nah, tadi ada apa? Ada ijtihad dari ulama muasirin yang mengatakan cukup jaraknya kalau misalkan sudah melewati 1 mil atau 1,6 kilometer maka sudah boleh ta'adudul Jumat, ya. Taib. Ini saya ambil dari kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ya. Taib mungkin sampai sini dulu, ya. Kita cukupkan kajian kita. Ya, ini kembali lagi, ya, eh, ke kaidah mani betul ya bisyai'in, ya, faqallid manajas, ya. Jikalau kita dihadapkan pada kondisi yang uh, ya, kita tidak bisa berkomitmen dengan mazhab yang kita anut, maka faqallid manajas, maka kita bertaklid dengan yang membolehkan, ya, karena selagi kita bukan tarafnya mujtahid, ya. Kalau mujtahid dia harus mengikuti dalil, ya. Kalau mujtahid dia harus mengikuti dalil. Adapun muqallid, ya, muqallid dia tarafnya masih muqallid sebagaimana kita, maka tidak apa-apa untuk intiqal mazhab ila mazhab, untuk berpindah dari suatu mazhab ke mazhab yang lain. Tapi tentu, ya, harus diperhatikan syarat, rukun, dan ketentuan yang ada di mazhab tersebut, ya. Baik, mungkin kita cukupkan sampai sini. Saya tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, amin. Subhanallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.